Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Sampah Ruang Angkasa. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya." Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nats pembimbing hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Mengitari planet bumi dengan kecepatan lebih dari 7 km per detik menimbulkan gumparan sampah ruang angkasa yang terus menumpuk. Baut, mur, dan sampah lainnya yang dibuang dari pesawat-pesawat ruang angkasa adalah bahaya nyata bagi pesawat ruang angkasa berikutnya. Satu benda terkecil di luar angkasa dapat memiliki dampak seperti peluru jika bertabrakan dengan pesawat berkecepatan tinggi. Pada sebuah misi di luar angkasa, satu butir cat menimbulkan lubang selebar 7 mm di jendela pesawat. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ada 110.000 benda sebesar lebih dari 1 cm di orbit. Berat mereka seluruhnya 1,8 juta kilogram. Untuk menghindari bencana akibat sampah ruang angkasa, Komando Luar Angkasa Amerika Serikat bekerja untuk NASA dengan memonitor sampah yang mengorbit.
Pilihan yang penuh dosa akan menimbulkan sampah, yaitu akibat yang tak diinginkan. Saat akan mencuri dan menyembunyikan barang rampasan yang terlarang, ia harus membayar dengan nyawanya. Yosua 7. Setelah Raja Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, keluarganya mengalami perpecahan. 2 Samuel 15-18. Adakah sampah dalam hidup Anda? Konsekuensi dosa selalu bertambah. Saat kita mengakui dosa kepada Allah, Dia berjanji mengampuni dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita dapat menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahan bagi mereka yang telah kita lukai. Lukas 19 ayat 1-8. Allah yang penuh anugerah akan memberi hikmat untuk menghadapi keputusan buruk dari masa lalu kita dan menolong membuat keputusan yang baik di kemudian hari. Alangkah malu hati terasa karena memilih jalan berdosa. Namun bila kita memanggil nama-Nya, Dia akan memberikan damai sejahtera. Hukum menabur dan menuai tidak pernah dicabut. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.